dalam bab fikih, maka itulah yang diambil selama perbuatan tersebut tidak terlarang. Mana yang lebih mudah, ikutin saja selama tidak ada dalil yang melarangnya. Contoh misalnya bab sholat, seorang masuk, imam dalam keadaan i'tidal, imam mau sujud, datang masbuk, jamaah yang ketinggalan, Allahu Akbar. Apakah dia bersedekap atau dia takbir Allahu Akbar, langsung takbir yang kedua Allahu Akbar, sujud? Ini kan tidak ada dalil yang melarangnya. Silahkan dia bersedekap Allahu Akbar, silahkan. Atau Allahu Akbar tidak bersedekap, langsung dia Allahu Akbar. Satu takbir takbiratul ihram, yang kedua takbir al-intiqal namanya, takbir perpindahan. Yang demikian nggak masalah. Mana yang mudah itu yang diikutin. Kan itu saya lanjutkan saja pelajaran kitab tafsir Ibnu Katsir tentang Yusuf alaihissalam, di mana beliau mendapatkan ujian seperti halnya kakeknya. Siapa kakeknya Yakub? Yakub punya bapak, namanya siapa bapaknya? Abu Yakub. Siapa namanya? Yakub punya ayah. Iya, punya ayah. Siapa nama bapaknya Yakub? Nabi. Adiknya Ismail. Siapa? Nabi Ishak. Itu bapaknya Yakub. Ishak punya bapak. Siapa bapaknya? Nabi Ibrahim alaihissalam. Berarti Yakub cucu Ibrahim, Yusuf anak cucu Ibrahim, cicitnya Ibrahim alaihissalam. Kakeknya mendapatkan ujian. Ujiannya apa? Harus rela berpisah dengan sang anak, iya enggak? Qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk fanzur madza tara. Wahai Ananda, Bapak semalam mimpi, 3 kali mimpi ini datang, di mana Allah wahyukan kepada bapak, kepada ayah. Ternyata isi wahyu tersebut adalah aku harus memotong lehermu. Ujian anak. Fanzur madza tara. Bagaimana nak pendapatmu? Ternyata anaknya sabar. Qala ya abati fa'al ma tu'mar. Satajiduni insya'allahu minas sabirin. Ya, kalau memang itu perintah Allah, lakukan saja. Adapun saya, insya Allah kau akan dapati diriku termasuk orang yang sabar. Betul, sabar. Mandi, balik, nemuin bapaknya, menuju Mina, pakai baju putih bersih, sudah pakai wewangian. Anaknya berjanji kepada bapaknya, saya akan balik pak, saya mandi dulu bersih-bersih, kemudian menghadap kepada bapaknya dan nggak lari. Seorang yang menunaikan janji. Karena itu dalam surat Maryam Allah puji Ismail alaihissalam. Wadhkur fil kitabi Ismail innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Ambil pelajaran dari berita tentang Ismail alaihissalam. Beliau itu, kata Allah, sadiqal wa'd, seorang yang betul-betul menunaikan janji. Ini keluarga penuh dengan ujian. Ternyata anaknya pun mendapatkan ujian, yaitu Yakub, anaknya Ishak, cucunya Ibrahim alaihissalam mendapatkan ujian. Apa ujiannya? Harus berpisah dengan sang anak selama 40 tahun.
Disebabkan karena ada ketidakrukunan di tengah-tengah keluarga Yakub alaihissalam yang muncul dari anak tertuanya Yakub alaihissalam karena iri, dengki, hasad kepada Yusuf alaihissalam. Karena kedengkian inilah menjadikan Yusuf korban, di mana beliau harus merasakan berbagai macam pahitnya ujian. Akan tapi tidaklah mereka para nabi diutus kecuali untuk dijadikan sebagai tauladan bagi umat manusia. Ketika sang ayah harus berpisah dengan sang anak, ketika sang anak harus berpisah dengan sang ayah, mereka lalui dengan penuh kesabaran. Qala bal sawwalat lakum anfusukum amra fasabrun jamil. Yakub alaihissalam mengatakan kepada putra-putranya, kalian telah melakukan sesuatu yang nggak baik. Hawa nafsu kalianlah yang menyeret kalian melakukan hal-hal seperti ini. Adapun saya, Yakub alaihissalam, menghadapi ujian seperti ini. Kau pisahkan aku dengan anakku, padahal anakku adalah adikmu. Aku akan hadapi dengan sabrun jamil, kesabaran yang jamil, kesabaran yang indah. Seperti apa kesabaran yang indah? Nih tafsirnya dalam surat Yusuf 84. Wa tawalla anhum wa qala ya asaf ala Yusuf wa biyaddat 'aynahu minal huzni fahuwa kadhim. Maka Yakub alaihissalam berpaling dari anak-anaknya, kakak-kakaknya Yusuf. Yakub mengucapkan kalimat, aduhai aku rindu dengan Yusuf. Kasihan Yusuf. Seperti apa ujian yang menimpa Yakub? Wa biyaddat 'ainahu, kedua matanya menjadi putih, hilang hitamnya, buta. Kenapa buta? Minal huzni, disebabkan karena kesedihan yang mendalam. Fahuwa kadhim, di sisi lain ada amarah, di mana amarah tersebut selalu diredam. Nih sabrun jamil. Marah itu sifat manusia. Emosi, amarah itu tabiatnya manusia, wajar. Akan tapi ketika mendapatkan amarah, akal sehatnya lebih menguasai daripada amarahnya, itulah orang-orang pilihan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Ayo berlomba-lombalah kalian, bersegeralah kalian untuk meraih ampunan Allah, berlomba-lombalah kalian untuk meraih surganya Allah yang luasnya seperti langit-langit, yang bumi kalau dihamparkan tuh lebar banget. Surga. Lebarnya surga itu seperti langit-langit yang dihamparkan, dan kemudian bumi yang 7 lapis ini dihamparkan. Luas sekali. Nggak ada pajaknya, nggak ada sertifikatnya, aman, majanan, gratis. Uiddat lil muttaqin, sudah ada dan dipersiapkan bagi mereka orang-orang yang bertakwa. Maka siapa yang tidak bertakwa, jangan dia berharap untuk masuk ke dalam surga. Siapa orang yang bertakwa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra, yaitu orang-orang yang suka berinfak dalam keadaan lapang, dapat tender, dapat proyek goal, sekian M, sekian ratus juta, atau sekian juta dia kantongin, lapang. Dia ingat Allah, ada hak yang harus dia tunaikan. Orang yang meminta atau orang yang butuh, tapi karena kemuliaan dirinya, dia nggak meminta, padahal dia butuh. Cari orang seperti itu. Wadh-dharra, atau ketika dalam keadaan dia sempit,
proyek tidak juga kunjung datang, nggak punya tender, tengah bulan belum dapat gajian, dagangan lagi sepi, tapi masih juga mau keluar uangnya. Ini sifat orang yang bertakwa. Kaya miskin masih dermawan. Ketika seorang lapang dapat uang, dia sedekah dengan uang tersebut. Ini kan biasa. Emang kudu seperti itu. Sudah sepatutnya dia seperti itu. Tapi kalau dalam keadaan sempit, dia masih bisa berbagi. Yang kayak gini jarang-jarang. Ini orang yang selamat daripada penyakit kekikiran, seperti orang-orang Ansar. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka lebih mementingkan kepentingan saudaranya daripada kepentingan dirinya sendiri, padahal dirinya sendirinya pun butuh kepada sesuatu itu, tapi dia berikan kepada saudaranya. Ini cuma orang-orang Ansor yang bisa seperti ini. Orang yang bertakwa ketika berinfak, lapang, sempit sama aja, dia keluarkan duitnya semampunya. Wal kadhiminal ghaidh, dan orang-orang yang bisa menahan emosi, menahan amarah, bukan karena yang bikin dia marah itu badannya kekar, bukan karena itu. Yang bikin dia marah itu atasannya, bukan karena itu. Dia tahan emosinya, dia tahan amarahnya karena dia mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadhiminal ghaidh, dia tahan amarahnya. Tuh, Yakub seperti itu. Ketika muncul sesuatu yang membuat dia marah, tahan. Ketika sedih, ya wajar menangis. Cuman kesedihannya bisa menjadikan beliau buta. Ini dilukiskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala keadaan Yakub. Kira-kira sedihnya kayak gimana? Kita pernah mengalami sekian banyak ujian. Kita pernah beberapa kali menangis karena saking sedihnya. Tapi alhamdulillah sampai sekarang nggak pernah buta kita. Biidznillah. Padahal kita pernah merasakan, ya Allah sedih rasanya, nggak bisa dilukiskan, tapi masih bisa lihat. Masih ada warna hitamnya di mata kita, Masya Allah, nikmat. Tapi Yakub alaihissalam 40 tahun beliau menangis, menangisi Yusuf alaihissalam, dan akhirnya matanya pun naik ke atas hitamnya, buta. Maka anak-anaknya menasihatin, qalu tallah tabta'u tadhkur Yusuf hatta takuna haradan atau takuna minal halikin. Mereka mengatakan, demi Allah wahai ayahanda, engkau selalu saja mengingat Yusuf sehingga menjadikan engkau sakit atau bahkan kau akan binasa karena kau selalu mengingat Yusuf alaihissalam. Nih dikasih lagi informasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada Yakub, dan untuk dijadikan tauladan bagi umat manusia, khusus kaum muslimin yang mempelajari Al-Quran. Qala innama ashku bathi wa huzni ilallah. Dia katakan, innama ashku, hanya saja aku mengeluhkan. Bathi itu sesuatu yang bergejolak di dalam jiwanya, penderitaan yang dialami, petaka yang sedang dialami. Ashku, aku hanya melaporkan ilallah. Wa huzni, demikian pula kesedihanku. Ilallah, kecuali aku laporkan hanya kepada Allah. Punya sesuatu yang bergejolak di dalam jiwa, menjadikan jiwa itu sedih karenanya, dia tidak melaporkannya kecuali kepada Allah. Tuh tafsir dari sabrun jamil, sabar yang indah. Seperti apa sabar yang indah? Tidak pernah mengeluhkan problemnya kepada manusia. Bisa nggak kita kayak gitu? Kalau teori bisa, insya Allah Ustadz, Masya Allah, teori. Punya problem, ngetik di WA, bikin status di Facebooknya, Instagram, atau di
profil WA-nya, status WA-nya, baru ada masalah. Masya Allah. Nggak usah dikasih tahu. Manusia nggak sayang sama antum. Ini orang kenapa lagi? Ya nggak? Sayang nggak sama antum? Ini orang kenapa nih? Perasaan hidupnya penuh dengan masalah. Sian. Sayang sama antum? Nggak sayang sama antum. Itulah manusia. Kalau toh sayang sama antum, belum tentu bisa bantu antum. Iya nggak? Aduh, ada masalah berat banget. Ketik. Ana baca WA antum, kok statusnya sepertinya antum ada masalah. Jawab, iya. Masalah apa, akhi? Saya bisa bantu antum. Masalah ana berat. Bisa berbagi. Ana punya hutang 100 juta. Oh, afwan, ana nggak bisa bantu. Iya nggak? Dia kasihan, dia sayang sama antum, tapi dia nggak mampu. Tapi kalau Allah, dia pasti sayang sama antum. Loh, kenapa sayang? Antum kan hambanya. Masa Tuhan yang nggak cinta sama hambanya? Kan gitu. Dia Tuhan, dia pasti kuat. Dengan kasih sayangnya, dia pasti mau bantu antum. Dengan kemampuan dan kekuatannya, dia mampu menghilangkan masalah yang ada pada diri antum. Terus kenapa lapor sama manusia? Kan itu kalau punya problem, ambil wudhu, hadap kiblat, takbir, Allahu Akbar. Ya Allah, problemnya kayak gini ya Allah. Yang meletakkan problem kan engkau ya Allah. Aku utarakan isi hatiku ya Allah. Problemnya berat ya Allah. Namun tidak ada yang berat bagi engkau ya Allah. Kun fayakun, kan gitu. Lapor sama Allah. Ini tauladan yang ditunjukkan oleh Yakub alaihissalam kepada umat manusia, kepada kaum muslimin secara khusus. Latihannya, batuk dikit, aduh baru batuk, kedengeran, gak usah ngomong, ya enggak? Kaki cantengan lapor, aduh sakit, ya Allah. Latih untuk menjadi orang yang kuat. Perut sakit, aduh sakit banget perut. Sembuh nggak dengan sebab keluhan? Kan nggak sembuh, nggak memberikan pengaruh. Kalau antum ngeluh ternyata sembuh, silahkan, ana anjurkan. Aduh sakit perut, 5 menit sembuh, alhamdulillah, silahkan antum ngeluh sebanyak-banyaknya. Tapi kan tidak memberikan solusi. Tapi kalau antum lapor kepada Allah, Allah senang mendengarkan rintihan antum. Kenapa kok Allah senang mendengarkan rintihan hamba-hambanya? Berarti hamba sadar kalau dia punya Tuhan yang suka memberikan bantuan. Hamba sadar kalau Tuhannya mendengar, Tuhannya melihat, Tuhannya sayang kepada hamba-hambanya. Karena itu lapor kepada yang Maha Kuasa. Dapat pahala nggak? Ya dapat pahala. Kenapa dapat pahala? Ya dia pasrahkan urusannya kepada Allah. Itu tawakal. Alladzina amanu wa amilus salihat, dan orang-orang yang beriman lagi beramal soleh. Lanubawi'annahum minal jannati ghurafa tajri min tahtihal anhar khalidina fiha ni'ma ajrul amilin. Orang-orang yang beriman lagi beramal soleh, kami sudah siapkan kaplingannya di surga. Kamar-kamar yang indah, di bawahnya terdapat air yang mengalir. Mereka kekal di dalamnya. Ni'ma ajrul amilin, sebaik-baik balasan bagi mereka orang yang beramal. Disebutkan amal, iman, amal soleh, dan amal secara global. Tapi setelah itu disebutkan amalan secara khusus. Apa amalan khususnya? Yaitu tawakal. Amalan khususnya adalah tawakal. Alladzina taqaw wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Itu orang-orang yang, atau orang yang sabar, wa 'ala rabbihim yatawakkalun, sabar dan juga tawakal.
Kan itu kalau punya problem, apalagi masalah suami dan istri, yang harusnya masalah ini upayakan jangan sampai keluar rumah. Suami nggak suka sama istri dari satu sisi, istri nggak suka dengan suami dari satu sisi. Maka sisi-sisi yang tidak dia suka hendaknya dilaporkan kepada Tuhannya. Dia minta kepada Allah, ya Allah, jadikan hal-hal yang tidak aku sukai menjadi hal yang aku cintai. Allah Maha Kuasa untuk merubah dia. Contoh, punya istri kok nggak suka dandan, mambunya Masya Allah, bikin semaput misalnya. Yang pertama, sebelum antum menyalahkan istri, coba antum cek dulu, antum sudah wangi belum? Kan gitu. Kita pengen nyalahkan istri nih, ya Allah baunya ditahan-tahan, kata Ustadz jangan ngeluh, kata Ustadz diem aja, tahan napas, istri lewat tahan napas. Kenapa yang kok sering merah mukanya? Nggak apa-apa, Masya Allah. Apaknya luar biasa misalnya. Sebelum kita coba menyalahkan istri, cek dulu kita seperti apa aromanya. Kalau kita nuntut dia supaya wangi, antum juga harus wangi. Kalau kita tuntut dia harus cantik, antum juga harus tampan. Kalau antum tuntut dia untuk pakai baju yang bagus, antum juga harus pakai baju yang layak. Jangan cuma menyalahkan istri kok bajunya bolong-bolong, doer-doer. Berarti itu saatnya antum belanja, kan gitu. Belikan dia baju baru. Jangan salahkan istri. Apalagi masalah ini keluar, ya Allah, tetangga jadi tahu sisi kekurangan istrinya. Sebaliknya istri cerita sama tetangga, tahu sisi kekelemahan, sisi kekurangan daripada suami, didengar sama tetangganya, lapor tetangga ke tetangga yang lain. Kata tetangganya, si fulan, bapak fulan, ibu fulan, kayak gini dan kayak gitu. Jangan bilang siapa-siapa ya, nah, kan gitu. Cerita lagi sama temennya. Jadi rahasia umum. Latihan buat bapak-bapak, buat ibu-ibu, latihan. Di dalam ngurus anak betul capek, repot, lari sana, lari sini, Masya Allah, disuapin, mingkem itu anak, Masya Allah. Lapor aja sama Allah, ya Allah, latihan, hal-hal yang kecil aja, ya Allah, ini anak kok susah banget makan, kok dulang anak kok susah ya, ngurus anak kok susah ya, nggak usah ngeluh sama istri nggak usah ngeluh sama suami, latihan. Ketika punya problem, coba deh hadapin. Kesedihan yang mendalam, coba berbagi sama Allah saja. Jangan kepada makhluk. Insya Allah hasilnya indah. Ketika antum pasrahkan, ketika panjenengan serahkan seluruh urusan yang sedang panjenengan alami, Anda serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda laporkan kesedihan, kekurangan jiwa yang sedang Anda alami, akan ada waktunya di mana Allah akan meletakkan kekuatan pada diri hati panjenengan semua. Loh kenapa? Karena panjenengan sudah menjadi orang yang bertawakal, sudah menjadi orang yang bertakwa. Kalau sudah sampai kepada level takwa seperti Yakub, nih level takwa kayak gini. Seperti apa level takwanya? Tidak melaporkan kesedihan, tidak melaporkan kesusahan kecuali hanya kepada Allah. Ini sifat orang yang muttaqin. Levelnya tinggi sudah. Kalau sudah sampai kepada level takwa, Masya Allah. Wa may yaj'alillah atau wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa, kami akan berikan dia solusi. Bagaimana solusi itu bisa datang? Ya kita harus menempuh jalan takwa dulu. Di antara jalan takwa apa? Banyak. Di antaranya apa? Ada yang jalan takwa masuk lewat tilawatul Quran, ada jalur takwa lewat bakti sama kedua orang tua, ada juga jalur takwa lewat sholat, ada juga jalur takwa lewat sabar, ada juga jalur takwa lewat syukur, ada juga jalur takwa baik sama tetangga. Banyak jalur takwa. Di antaranya jalur takwa yang pernah ditempuh oleh Yakub alaihissalam, kalau punya problem terus lapor sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, toh akan ada saatnya, ada waktunya di mana Allah akan berikan solusi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan mendapatkan rezeki dari arah yang tidak pernah dia sangka-sangka. Loh, kok dapat? Masya Allah, alhamdulillah. Dalam keadaan kita nggak menyadari, ternyata itu buah dari ketakwaan yang sedang kita tekuni ketika itu.
Kan itu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Coba melatih diri untuk menjadi orang yang kuat. Problem apapun itu pasti ada solusinya. Inna asyaddan nasi bala'an al-anbiya thumma al-amsal fal-amthal. Manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Kenapa kok para nabi paling berat ujiannya? Karena nabi tauladan buat umat. Ketika umat punya problem, dia nggak sendirian menghadapi problem. Dia bisa bercermin. Siapa ya orang yang pernah mengalami pengalaman buruk seperti saya? Loh kenapa dicari orang seperti itu? Saya pengen mendapatkan solusi bagaimana cara mengatasinya. Kan gitu. Contoh, ada orang sakit misalnya tumor. Gimana cara penyembuhannya? Kita cari orang yang pernah penyakit tumor. Kita dengarkan ucapannya. Ketika kamu sembuh dari penyakit tumor apa aja? Oh, saya nempuh jalan ini dan itu. Itu kan tauladan. Menjadikan solusi buat jiwa kita. Alhamdulillah. Para nabi adalah tauladan. Masalah hutang piutang, masalah kematian, masalah kurang pangan, masalah intimidasi, diteror oleh musuh. Itu semua sudah dialami oleh mereka para nabi. Terus bagaimana cara mereka melewatinya? Di antaranya, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Tidak melaporkan masalah, tidak melaporkan kesedihan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak mengharamkan panjenengan ngeluh ke teman, ngeluh kepada orang tua misalnya. Kalau bisa jangan ke orang tua lah. Sudah punya anak, sudah nikah, masih juga ngeluh sama orang tua. Mau sampai kapan tuh orang tua dikasih masalah sama antum? Stop sudah. Beritakan yang baik-baik saja sama orang tua. Masya Allah bu, Masya Allah Pak, Insya Allah akan ada proyek yang besar yang saya akan tangani. Ini kalau goal, Masya Allah, Bapak Ibu Insya Allah berangkat umrah. Senang orang tuanya. Dilaporkan, Bu, Alhamdulillah bisa goal, silakan daftar umrah berangkat. Lebih besar lagi silakan berangkat haji furoda, cuma 400 juta kok. Murah. Kenapa saya katakan murah? Surga kok mahal, iya enggak? 400 juta kok dibilang mahal. Ini kan tiket, iya enggak? Yang penting dia mabrur, bukan ngabur. Yang penting dia mabrur. Apa mabrur? Tidak ada balasan baginya kecuali surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya enggak? 400 juta, pikiran kita, ya Allah, itu mobil baru Ustaz, mahal banget. Antum jadi orang jangan kelamaan jadi orang miskin lah. 400 juta itu murah. Kenapa? Diampunin sama Allah. Emang nyari duitnya susah, nggak gampang, betul. Tapi kalau dipikir-pikir, ya Allah, murah banget 400 juta. Daripada antri 22 tahun kan gitu. Belum tentu masih hidup, ya Allah. Yang buruk-buruk coba laporkan kepada Allah. Orang tua nggak perlu tahu. Kasih tahu secara global aja. Warung bangkrut, istri banyak ngeluh, kebutuhan anak berbarengan, masuk sekolah yang satu TK, satu SD, satu SMP, SMA, yang satu pengen kuliah, waduh mumet berbarengan waktunya. Itu orang tua nggak usah dikasih tahu. Lapor aja, Pak, Bu, tolong dong mintakan bantu doanya ya, mintakan kepada Allah, semoga urusan saya sama keluarga diberikan kemudahan sama Allah. Oh iya Le, jangan lupa Bu, kalau bisa sepertiga malam terakhir Bu, minta sama Allah, bantu ya Allah tahajud, sampaikan kepada Allah. Secara global silahkan. Tapi kalau secara terperinci, Bu, anak TK, SD, SMP, SMA, yang satu tole pengen kuliah lagi Bu. Ya Allah, ibu yang tadi makan enak, yang tadi tidur nyenyak, jadi nggak bisa makan, nggak bisa tidur gara-gara antum. Itu durhaka apa enggak tuh? Kadang kita nggak menyadari. Kita sudah tua, malu lapor sama orang tua terus. Ya subhanallah. Latihan menjadi orang yang kuat. Seperti siapa? Yakub alaihissalam. Nabi punya banyak problem. Lapornya ke siapa? Ya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Aku memiliki ilmu. Nah ini sebabnya. Kenapa kalau seorang punya problem, dia nggak melaporkan kecuali hanya kepada Allah? Wa a'lamu minallah. Karena aku punya ilmu dari Allah. Itu masalahnya.
Kualitas ilmu kita amalkan. Kan itu Nabi SAW hampir setiap subuh doanya mintanya apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku minta kepada Engkau ya Allah ilmu yang nafi', yang bermanfaat. Bukan cuma ilmu, cuma sekedar wawasan saja. Tahu? Kan gitu. Hukum ini adalah itu. Kalau terjadi seperti ini, hukumnya berubah menjadi itu. Udah gitu aja. Nggak diamalkan, nggak dipraktekkan. Kan itu minta seperti apa yang dipinta oleh Nabi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, minta ya Allah. Aku minta kepada Engkau ya Allah ilmu yang bermanfaat. Kalau ilmu bermanfaat itu bisa antum amalkan. Ketika antum bisa mengamalkan sebuah ilmu yang merasakan keluarga. Ini papa, masya Allah, sebelum ngaji pelit banget, luar biasa. Sekarang ikut pengajian di Masjid At-Taubah di Karanggeneng, masya Allah, rada pelit. Kemarin kan pelit banget, sekarang rada pelit. Lumayan nggak? Ya lumayan. Pengaruh daripada ilmu. Belajar lagi, hilang pelitnya. Apa sebabnya? Wa'alamu minallahi ma la ta'lamun. Ilmu yang merubahnya. Karena itu jangan lupa minta sama Allah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ilmu dulu. Setelah ilmu baru warizqan thayyiban. Setelah itu ya Allah aku minta rizki yang baik. Itu rizki yang baik kalau tidak disetir sama ilmu jadi nggak baik. Iya nggak? Ini rizki yang baik. Rizki yang baik kan halal. Orang tua dapat warisan nih, 1 miliar buat kamu, bagi-bagi sama keluargamu. Berhubung tidak punya ilmu, kemana tuh uang 1 miliar? Wah, habis sudah. Beli ini, beli itu, beli ini, beli itu. Tabungan buat akhiratnya apa? Nggak ada. Apa sebabnya? Dia nggak punya ilman nafi'an. Karena itu menjadi yang dijadikan imam, yang dijadikan sebagai patokan adalah ilmu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ini pertama, ilmu yang bermanfaat. Setelah itu baru warizqan thayyiban. Setelah itu wa amalan mutaqabbalan. Amalan yang diterima. Karena amalan dia bisa diterima setelah amalan itu disetir dengan ilmu. Pengen berbuat baik. Ketika dia pengen berbuat baik, jangan sampai kebaikannya itu cuma di sekitarannya aja. Upayakan kebaikan itu melimpah kemana-mana. Ini kalau orang sudah punya ilmu. Yang satu, misalnya, yang satu orang miskin, yang satu santri miskin. Mana yang disedekahkan? Ya santri yang miskin. Sama-sama miskin, tapi kita cari yang lebih dekat dengan Allah. Kan gitu. Yang satu berhak mendapatkan harta, yang satu juga berhak mendapatkan harta. Yang satu ustadz, dia punya ilmu, yang satu dia bukan ustadz. Orang nggak pernah ngaji juga, tapi dia sholat. Mana yang dikasih? Ustadz. Lu kenapa kau ustadz? La ya'kulu ta'amak ila taqi. Nabi yang memerintahkan. Jangan memakan makananmu kecuali dia orang yang bertakwa. Loh, orang miskin kok nggak disebut? Orang miskin silahkan dikasih, tapi upayakan yang jadi barometer itu takwa. Kenapa kok barometernya takwa? Orang bertakwa dekat sama Allah. Ketika antum memberikan sesuatu kepada orang yang bertakwa, dia akan berdoa. Apa doanya? Jazakallahu khairan. Semoga Allah memberikan balasan buat engkau dengan balasan khairan, kebaikan-kebaikan. Lah kalau orang yang nggak bertakwa, matur suwun, mana doanya? Cuman terima kasih saja kan? Terima kasih. Satu. Orang bertakwa ketika dia mendapatkan uang, kadang bukan untuk dirinya, ya enggak? Dia cari lagi kepada orang-orang yang lebih membutuhkan. Orang-orang yang lebih membutuhkan. Akhirnya kebaikannya nggak satu orang, tapi menyebar. Dua. Yang ketiga, kalau toh seandainya harta yang antum berikan kepada orang yang bertakwa tersebut dimakan sama dia, makanan yang dia makan pasti akan dipilih yang paling halal, yang paling baik. Dia gunakan dengan menyebut nama Allah, Bismillah. Dia diridhoin sama Allah disebabkan karena rizki dari antum. Antum menyalurkan rizki kepada orang yang bertakwa. Ketika dia makan, dia selesai, dia baca doa, Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi.
Dia baca doa itu, diampuni dosanya disebabkan karena antum memberikan makanan kepada orang yang bertakwa. Ketika makanan tersebut masuk ke dalam tubuhnya, berubah jadi darah, sebagian berubah jadi daging. Orang bertakwa ngapain aja? Main game, main trill-trillan, atau baca Quran? Hah? Baca Quran. Terus apa lagi? Sholat, ya enggak? Apa lagi? Dia melakukan hal-hal yang positif. Gara-gara makanan yang antum berikan kepada dia, akhirnya taklimnya melotot, nggak ngantuk-ngantukan. Apa sebabnya? Makanan berasal dari antum. Antum berserikat nggak pahala dengan orang itu? Hah? Berserikat kan? Dengan sebab makanan yang antum berikan, dia punya kekuatan. Kekuatannya dia gunakan untuk hal-hal yang apa? Positif. Ketika dia melakukan hal-hal yang positif, itu berasal dari makanan antum. Antum berserikat dengan orang tersebut dari pahalanya. Karena itu Nabi menyarankan, jangan memakan makananmu kecuali cari orang yang bertakwa. Bukan harus bertakwa, yang nggak bertakwa jangan dikasih, bukan. Cuman kalau memang harus memilih, maka pilihlah yang paling terbaik. Jelas sampai sini? Itu ilmu yang bermanfaat dari satu contoh saja. Belum contoh-contoh yang lain. Ini ilmu Ya'qub alaihissalam yang kita yang kita ambil, yang kita upayakan untuk melatih diri supaya kita pun bisa menghadapi problem ujian dari ujian-ujian dunia, kita bisa melewati dengan baik. Seperti murid-muridnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka punya problem, mereka lapor kepada Allah. Qad sami'a Allahu qawlan allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Sungguh Allah telah mendengar ucapan seorang wanita ketika wanita ini curhat kepada engkau, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perihal suaminya. Ternyata ketika itu engkau belum bisa berfatwa karena memang ilmu belum aku wahyukan kepada engkau, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya perempuan ini ketika punya problem dengan suaminya, wa tashtaki ilallah, dia lapor kepada Allah. Tuh, santrinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam di awal surat Al-Mujadilah. Punya problem sama suami, lapornya kemana? Bukan ke status WA, bukan. Bukan bikin profil malam-malam, tengah malam, aduh punya suami kok gini banget, ya Allah tobat, ya Allah titik, Masya Allah. Besok pagi dilihat 200 yang lihat, Masya Allah, senang dia. La ilaha illallah wa tashtaki ilallah, lapor kepada Allah. Urwah bin Zubair itu cucunya Abu Bakar As-Siddiq. Zubair nikah dengan Asma. Hasil pernikahannya melahirkan seorang anak, diantaranya namanya Zubair. Atau apa? Urwah. Urwah putranya Zubair. Zubair ini masih saudaranya siapa? Khadijah, istrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urwah bin Zubair punya keponakan. Keponakannya selalu ngeluh. Ketika itu beliau pengen ngasih pelajaran, beliau mengamalkan ayat ini. Yabna akhi ta'al. Ketika ngeluh sakit perut, ngeluh ini, ngeluh itu, dipanggil, nak sini nak, saya kasih pelajaran. Omnya ngasih pelajaran buat keponakannya. Ini qad ama basari, saya kasih tahu kepada engkau, mataku itu sudah buta satu, akan tapi nggak ada satupun manusia mengetahuinya. Mundu arba'ina sana, ini 40 tahun sudah aku buta sebelah, nggak ada yang mengetahuinya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Aku berikan informasi ini kepada engkau supaya engkau jangan banyak mengeluh. Lihat ya, 40 tahun buta sebelah, istrinya nggak tahu, tetangga-tetangga nggak tahu, anak-anak nggak tahu. Beliau terpaksa ngasih tahu keponakannya karena keponakannya selalu mengeluhkan persoalan-persoalan dunia, yang kurang harta, kurang jiwa, kurang makanan, kurang pakaian, dikasih tahu sama omnya. 40 tahun Allah takdirkan saya buta, nggak ada yang mengetahuinya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa nggak kita kayak gitu? Belum gajian aja ribut, ya Masya Allah. Kapan ya gajian? La haula wala quwwata illa billah. Kan itu latih untuk menjadi orang yang kuat. Silahkan ngeluh ketika punya penyakit, tapi pada tempatnya. Siapa? Dokter, iya nggak? Datang ke dokter.
Sakit apa, Pak? Kata Ustadz nggak boleh ngeluh. Jangan ke sini, pulang. Kalau antum ngeluh sama dokter, betul itu tempatnya. Keluhkan penyakit dok, sakitnya ini. Terus kepada siapa lagi? Tukang urut ya. Mana yang mau dipijit? Kata Ustadz nggak boleh ngeluh. Ya sudah pulang sono. Dia laporkan, nih saya pegel daerah sini nih. Nih saya salah urat di sini. Dia laporkan, dia keluhkan. Tepat dia melaporkannya kepada orang-orang yang bisa memberikan solusi. Tapi sudah isya, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu. Barakallahu fikum.